Assalamualaikum adik-adik semua. Kali ini kita akan mempelajari perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa ya bedanya? Mari kita simak penjelasannya. Perubahan fisika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tidak membentuk zat baru. Kedua, umumnya dapat dikembalikan ke bentuk semula. Dan yang ketiga, hanya terjadi perubahan sifat fisika. Lalu, apa saja ya contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang pertama, peristiwa yang sering kita jumpai, yaitu es mencair. Dalam hal ini, saya memberikan contoh, ada gambar es krim yang mencair karena kondisi panas. Mengapa es yang mencair dikatakan perubahan fisika? Yaitu karena hanya terjadi perubahan wujud saja dari padat menjadi cair. Dan yang kedua, tidak ada zat baru yang dihasilkan. Dari mana kita tahu tidak ada zat baru yang dihasilkan? Yaitu dari rasanya. Rasanya tetap sama walau sudah mencair. Alasan ketiga yaitu dapat dikembalikan ke bentuk semula. Es yang sudah mencair bisa kita masukkan lagi ke freezer lalu kita bentuk seperti semula. Nah, sekarang contoh kedua dari perubahan fisika. Beras yang ditumbuk semakin lama akan semakin halus, maka jadilah tepung beras. Lalu, apa alasannya beras yang ditumbuk menjadi tepung beras termasuk perubahan fisika? Pertama, yaitu hanya terjadi perubahan bentuk saja, atau terjadi perubahan ukuran dari besar menjadi lebih kecil. Alasan kedua yaitu tidak ada zat baru yang dihasilkan. Oleh karena itu, peristiwa tersebut termasuk perubahan fisika. Nah, sekarang perubahan kimia. Apa saja ciri-ciri perubahan kimia? Yang pertama, terbentuk zat baru. Yang kedua, zat baru yang dihasilkan tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Nah, sekarang mari kita simak contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, singkong yang difermentasi menjadi tapai. Mengapa peristiwa tersebut termasuk perubahan kimia? Pertama, yaitu karena terbentuk zat baru. Jika kalian pernah makan tapai dan pernah makan singkong, pasti tahu ya bedanya. Kalau tapai itu ada asam-asamnya. Nah, asam itulah zat baru yang dihasilkan. Nah, alasan yang kedua yaitu tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula lagi menjadi singkong. Contoh kedua dari perubahan kimia yaitu kertas yang dibakar. Mengapa kertas yang dibakar termasuk perubahan kimia? Karena proses tersebut menghasilkan zat baru. Apa saja zat baru yang dihasilkan? Yang pertama ada gas karbon dioksida dan kertasnya menjadi abu ya. Alasan kedua adalah zat baru yang dihasilkan tidak bisa dikembalikan lagi. Betul ya, karbon dioksida dan abunya tidak bisa dikembalikan menjadi kertas seperti semula. Sekian materi kali ini. Terima kasih.